di antara para ulama menyebutkan faedah yang agung bahwasanya seorang murid itu tidak layak untuk memperbanyak debat atau memperbanyak berselisih kepada gurunya, karena itu akan menghilangkan barakah dari ilmu itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwati fillahi azzani Allah wa iyyakum, sahabat Al-Hujjah TV yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Insyaallah kita lanjutkan hadis yang keempat, yang dimana Imam Al-Bukhari rahimahullahu azza wa jalla berkata, qala Ibnu Syihab, telah berkata Ibnu Syihab. Ibnu Syihab ini adalah seorang ulama ahli hadis tabaqah yang keempat, yang dimana beliau dikatakan oleh para ulama sebagai madarul hadis, yakni porosnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dimana kita dapati banyak sekali periwayatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang madarnya, porosnya itu berporos pada Ibnu Syihab, seorang imam hujjah thiqatun muttafaqun ala jalalatihi wa imamatihi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu azza wa jalla tentang Imam Ibnu Syihab, di mana beliau katakan ya, muttafaq alaihi, para ulama sepakat akan ya, keagungan dan keimamahan Imam Ibnu Syihab, di mana beliau bernama Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Abdillah ibnu Syihab Al-Qurashi Abu Bakar Al-Madani. Beliau berkata, wa akhbarani Abu Salamah, dan telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah ibn Abdurrahman. Abu Salamah ini ya, ini adalah di antara syekh yang dimana Ibnu Syihab meriwayatkan dari mereka, di mana Abu Salamah ini adalah ya anak dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, di mana tabaqahnya adalah tabaqah yang ketiga, berasal dari Madinah juga, sama dengan Ibnu Syihab. Ibnu Syihab pernah mengatakan suatu ya faidah di mana beliau katakan bahwasanya Abu Salamah ibn Abdurrahman kana yunadhir wa yumari Ibn Abbasin kathiran fahurrima bidzalika ilm Ibn Kathir fahurrima bidzalika kathiran min ilmi Ibn Abbas. Ya, dikatakan bahwasanya Abu Salamah ibn Abdurrahman ini seringkali mendebat ya, atau bermunaqasyah dan menyelisihi gurunya, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sehingga Abu Salamah sendiri ya, itu banyak sekali Allah azza wa jalla haramkan kepadanya ilmu yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Di sini ya di antara para ulama menyebutkan faedah yang agung bahwasanya seorang murid itu tidak layak untuk memperbanyak debat atau memperbanyak berselisih kepada gurunya, karena itu akan menghilangkan barakah dari ilmu itu sendiri. Dan inilah yang dialami oleh Abu Salamah bin Abdurrahman dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan perkataan Ibnu Syihab tentang Abu Salamah kepada Abdullah bin Abbas ini tentunya tidak mengurangi manzilah ya, tidak mengurangi maqam dari Abu Salamah itu sendiri dari ilmu syar'i, yang dimana beliau adalah seorang ulama ahli hadis yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun yang tadi kita sebutkan tidak dari jalur Abdullah bin Abbas, tapi dari jalur yang lainnya banyak sekali meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibnu Syihab itu pernah mengatakan bahwasanya ya ada 4 orang dari Quraisy ya yang mereka itu bagaikan lautan ilmu, buhuran ya. Yang pertama adalah Abu Salamah, kemudian disebutkan juga Ubaidillah bin Abdillah bin Utsbah, kemudian ya disebutkan juga di antaranya adalah Abu Salamah ya. Saya lupa yang kedua dan yang ketiga. Intinya Abu Salamah ini termasuk ulama yang menjadi rujukan ketika beliau masih hidup. Ana Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Jabir bin Abdillah Al-Ansari berkata, wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi. Dan ketika itu Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhuma sedang bercerita tentang fatratul wahyi, zaman saat terputusnya wahyu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara waktu.
Faqala fi hadithi, maka Jabir berkata ya bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana amshi," ketika aku sedang berjalan, "id sami'tu sautan minas sama." Seketika itu pula aku mendengar ya ada suara dari arah langit. Farafa'tu basari, lalu kemudian aku pun angkat pandanganku ke atas langit. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira'in jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ard. Seketika itu pula aku melihat malaikat yang dahulu mendatangiku di Gua Hira itu sedang duduk di atas kursi yang berada di antara langit dan bumi. Faru'ibtu minhu, lalu seketika itu pula aku ketakutan. Faraja'tu, lalu kemudian aku segera pulang, kata Nabi SAW. Faqultu, lalu aku mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan ayat ya, di dalam surat Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, ya, sampai firmannya warrujza fahjur. Ya, tentunya di sini ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Fahamiyal wahyu wa tataba'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah turunnya ayat dalam surat Al-Muddathir dari 1 sampai 5, setelah itu wahyu Allah Azza wa Jalla terus turun dan tidak berhenti. Jadi ketika berhentinya wahyu itu adalah fatrah zaman di antara turunnya surat Al-Alaq sampai kepada surat Al-Muddathir. Ini terhenti wahyu ya, sekitar 2 tahun kurang atau lebih. Lalu kemudian setelah itu turunlah wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Muddathir, sampai Nabi SAW wahyu tidak lagi atau tidak pernah lagi terputus atau terhenti dari beliau SAW. Lalu mutabahkan hadis ini Abdullah bin Yusuf ya At-Tinnisi, begitu juga Abu Saleh, dan diikuti pula oleh Hilal ibn Raddad Aniz Zuhri wa qala Yunus wa Ma'mar bawadiruhu. Taib, ini adalah hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW telah diturunkan beliau surat-surat ayat-ayat di dalam surat Al-Muddathir, yang dimana dengannya Nabi SAW diutus menjadi seorang rasul. Di awalnya menjadi seorang nabi, kemudian dengan turunnya surat Muddathir beliau diutus menjadi seorang rasul yang memiliki kewajiban untuk berdakwah, memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran, bukan hanya ya menyimpan kebenaran tersebut atau mengimani kebenaran tersebut oleh diri Nabi SAW semata, tetapi Nabi SAW ketika menjadi seorang rasul, beliau ya memiliki kewajiban untuk menyampaikan kebenaran yang Allah Azza wa Jalla amanahkan kepada beliau. Naktafi bihadza, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.